1337 perang dimulai. Namun, terkadang, meskipun hatinya terganggu, dia tidak punya pilihan lain. Seperti yang dikatakan Hetan, jika binatang iblis berperang dengan manusia, kekuatan tempurnya saat ini tidak akan memungkinkannya untuk bertahan hidup sendirian. Dia harus menyumbangkan sebagian kekuatannya, dan dia merasa bahwa kekuatannya sangatlah kuat. Maka, Yang Chen pun pergi, dengan jaminan bahwa ia akan tiba di aula utama puncak Yunhu dalam waktu yang ditentukan. Saat dia tiba, sebagian besar seniman bela diri telah berkumpul dan telah bersiap dengan baik. Hetan dan Kaisar Agung Jinsi jelas telah menunggu di sini untuk waktu yang lama, dan melihat para seniman bela diri ini tiba, mereka mengangguk puas. Semuanya sudah siap. Kaisar Hetan bertanya perlahan. Siap. Beberapa suara menjawab. Wajah Kaisar Hetan menjadi gelap ketika mendengar balasan itu, lalu dia mencibir dingin, begitukah caramu mempersiapkan diri untukku? Izinkan aku bertanya sekali lagi, apakah kamu siap atau tidak? Kami siap. Suara-suara kali ini terdengar lebih keras. Namun, jelas bahwa banyak seniman bela diri masih belum rendah hati. Melihat ini, Hetan mendesah dalam hati. Dia tahu bahwa tidak ada solusi langsung, jadi dia berkata, begitu kau berangkat, kau mungkin langsung melangkah ke medan perang. Jika perang pecah, kau tidak boleh mempermalukan sekte teritori utara kita. Jika binatang iblis berani menyerang wilayah manusia kita, kita harus membasmi mereka. Ucapan, harus diberantas ini menyentuh hati banyak orang, membuat mereka merinding dan merenungkan diri mereka sendiri. Namun, jelas bahwa orang-orang yang merenungkan diri sendiri masih merupakan minoritas, dengan sebagian besar seniman bela diri tetap enggan. Kaisar Agung Jinsi melangkah maju, tanpa membuang kata-kata lagi, dan berkata, baiklah, ayo pergi. Tunggu. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara. Suara ini sangat familiar. Yang Chen mendengarkan dengan saksama, bukankah itu suara Kaisar Besar Huawu? Huawu, Hetan dan yang lainnya juga menyadari kedatangan Kaisar Besar Huawu dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Huawu, bagaimana kamu bisa kembali? Saat mereka selesai berbicara, sosok Kaisar Besar Huawu muncul di aula besar, menyebabkan kebingungan di antara banyak orang. Bukankah Kaisar Agung Huawu sedang menemani keluarga kerajaan dan para Kaisar Agung lainnya untuk mengepung binatang esensi api? Mengapa dia tiba-tiba kembali? Kaisar Besar Huawu tampak tidak senang dan berkata, telah terjadi kejadian yang tidak terduga. Apa yang terjadi? Kaisar Agung Jinsi dan Kaisar Hetan bertanya serempak. Binatang api esensi semuanya telah melarikan diri, hanya beberapa antek kecil yang tersisa. Beberapa ahli alam bela diri surga dapat dengan mudah menghadapi mereka. Mereka membuang-buang waktu yang lama, dan pada akhirnya, mereka tidak menangkap satupun binatang api esensi tingkat tinggi. Mereka telah melarikan diri tanpa jejak. Kaisar Agung Huawu berkata dengan dingin. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Kaisar Agung Jinsi menggertakkan giginya karena marah. Hetan tetap tenang dan cepat menganalisis, karena Bai Yudi mampu mengirimkan berita itu kembali kepada kita, binatang iblis yang melukai Bai Yudi pasti juga mampu mengirimkan pesan itu kepada binatang esensi api. Bai Yudi sudah terluka, dan kecepatan berita yang keluar tentu lebih lambat dari mereka, jadi bisa dimengerti kalau binatang esensi api segera pergi. Tapi, bagaimana binatang esensi api bisa lolos? Tidak ada gerakan sama sekali, dan mengingat besarnya kelompok itu, sulit untuk dipahami. Kaisar Agung Jinsi menggertakkan giginya. Setelah bertahun-tahun, binatang esensi api telah merencanakan begitu lama. Bagaimana mungkin mereka tidak meninggalkan jalan keluar bagi diri mereka sendiri? Kata Hetan. Kaisar Agung Huawu mengangguk, pemimpin sekte benar. Kami menemukan sejumlah besar susunan teleportasi di dalam sarang binatang esensi api. Namun, semua susunan teleportasi ini telah hancur, tidak meninggalkan jejak kemana mereka diteleportasi. Kami berspekulasi bahwa pasukan utama binatang esensi api dan binatang serigala tinta telah diteleportasi ke 36 wilayah timur melalui susunan teleportasi dan bekerja sama dengan binatang iblis dari dalam dan luar untuk menerobos dengan paksa susunan roh pelindung. Kita harus segera bergegas ke 36 wilayah timur dan menghentikan mereka. Jika memang begitu, maka tidak ada waktu untuk disia-siakan. Cepatlah ke keluarga kerajaan, susunan teleportasi awal mereka yang dibangun di 36 wilayah timur dapat membawa kita langsung ke sana. Kata Kaisar Agung Jinsi. Aku akan pergi bersama mereka. Kaisar Agung Huawu melirik Yang Chen dan melihat bahwa dia juga bagian dari tim yang membuatnya curiga. Dia segera berbicara untuk bergabung dengan mereka. Setelah berpikir sejenak, Hetan berkata, tidak apa-apa. Bahkan jika keluarga kerajaan tidak ingin bergabung dengan kita sekarang, mereka tidak punya pilihan. Kita akan melalui susunan teleportasi mereka. Ya, sebuah tim besar berangkat dalam prosesi akbar, langsung menuju susunan teleportasi keluarga kerajaan. Tidak hanya sekte wilayah utara, tetapi kekuatan beberapa sekte lain juga harus menggunakan susunan teleportasi keluarga kerajaan. Di masa lalu, keluarga kerajaan telah membagi banyak kekuatan kota utama di antara mereka sendiri untuk mengkonsolidasikan kekuatan mereka, dan tentu saja, ada susunan teleportasi yang tak terhitung jumlahnya.
Sekte Divisi Lautan dan Sekte Gunung Zen datang tepat waktu, tetapi tidak ada jejak Ling Nuzong. Saat ini, Yang Chen dan Sekte Wilayah Utara tidak punya waktu untuk memikirkan urusan Ling Nuzong. Ketika mereka tiba di keluarga kerajaan, dendam masa lalu dikesampingkan untuk sementara, dan mereka menerima berbagai kesopanan dari keluarga kerajaan. Namun, orang yang menerima berbagai sekte itu bukanlah Wu Changkong, melainkan dua kaisar agung keluarga kerajaan lainnya. Kedua kaisar ini telah mencapai tahap Jinzun dan cukup tangguh. Yang Chen bertanya sebentar dan mengetahui dari Wang Tong bahwa keduanya dikenal sebagai dua tetua Jin Xuan. Kedua tetua Jin Xuan adalah Jin, yang merupakan singkatan dari Wang Jin, dan Xuan, yang merupakan singkatan dari Wang Xuan. Mereka adalah saudara kembar yang telah menjadi pusat kekuatan Kaisar Agung. Kisah mereka dapat dianggap sebagai keajaiban di seluruh benua. Bagaimanapun, sungguh tidak dapat dipercaya bahwa saudara kembar memiliki tingkat kultivasi yang sama selama bertahun-tahun. Keluarga kerajaan tidak kekurangan orang-orang yang mengerti hubungan antar manusia. Setidaknya, kesan yang diberikan oleh kedua tetua Jin Xuan ini jauh lebih kuat daripada kesan yang diberikan oleh Wu Changkong. Pada saat ini, salah satu dari dua tetua Jin Xuan, Wang Jin, menangkupkan tinjunya dan berkata, "Kami dari keluarga kerajaan sangat berterima kasih atas bantuan semua sekte selama krisis ini." Hah, kakak, kamu salah. Kita semua manusia. Saat ini, tidak perlu bicara soal kekuasaan. Kita harus saling membantu. Apa gunanya bicara soal keluarga kerajaan dan sekte? Jika monster iblis menerobos, akankah sejarah mengingat hal-hal ini? Wang Xuan menggelengkan kepalanya. Wang Jin menghela napas, "Kau benar. Kenyataan bahwa kau datang tepat waktu menunjukkan bahwa kau memiliki pendirian yang sangat tegas terhadap masalah-masalah besar." Kedua tetua Jin Xuan, kali ini krisis dengan binatang iblis sangat serius. Apakah keluarga kerajaan Anda punya rencana bagus? Kaisar Feng Shui, yang memimpin Sekte Divisi Laut, menangkupkan tinjunya dan berkata, "Kita tidak berani mengatakan rencana yang bagus. Tapi sekarang, satu-satunya pilihan kita adalah menuju ke 36 wilayah timur terlebih dahulu dan kemudian mencegah binatang iblis menerobos arai roh pelindung. Untuk perjalanan ini, keluarga kerajaan kita akan mengirim total 1.000 orang. Kakak laki-laki saya dan saya akan memimpin tim, dan setelah itu, pasukan besar keluarga kerajaan kita juga akan siap untuk berangkat, dipimpin secara pribadi oleh dua leluhur alam demigod. Kita tidak akan memberi binatang iblis kesempatan apapun." Kedua tetua Jin Xuan membuat keputusan mereka. Bab 1338 Dua Sekte di Tanah Lama. Mendengar ini, semua murid dari berbagai sekte dan faksi menghela napas lega. Tidak peduli apa, fakta bahwa keluarga kerajaan mengatakan ini berarti mereka masih memiliki beberapa persiapan. Kalau begitu, tidak peduli seberapa serius masalah dengan binatang iblis, pasti ada cara untuk menyelesaikannya. Ling Nuzong ini, Kaisar Hua Wu mengerutkan kening. Leluhur tua kita sudah mulai bernegosiasi, tidak perlu terlalu khawatir. Kedua tetua Jin Xuan berkata sambil tersenyum. Yang Chen menghela napas, apakah Hua Wanru akan bernegosiasi besar dalam masalah ini? Hal ini membuatnya sangat kecewa. Lagi pula, dia tidak punya alasan untuk berharap pada Hua Wanru. Saya harap sikap Ling Nuzong bisa lebih tegas. Baiklah, kalau begitu, kita tidak boleh menunda lagi dan pergi ke wilayah ibu kota pusat terlebih dahulu, kata Kaisar Jinsi. Saya juga punya niat ini, semuanya silakan datang, keluarga kerajaan kami telah menyiapkan susunan teleportasi. Kedua tetua Jin Xuan memberi isyarat dengan tangan mereka. Beberapa kekuatan yang terlibat semuanya mengikuti mereka dari dekat, dan setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah tanah terpencil yang luas bersama kedua tetua Jin Xuan. Di tanah ini, ada beberapa susunan teleportasi yang sangat megah dibangun. Di sekitar susunan teleportasi ini melayang sejumlah besar batu roh, yang semuanya menyediakan sumber daya energi spiritual untuk susunan teleportasi, yang memungkinkannya tetap aktif terus-menerus. Ini, banyak orang tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap saat melihat susunan teleportasi ini. Jujur saja, pembangunan dan pemeliharaan susunan teleportasi ini tidaklah murah, dan hanya keluarga kerajaan yang mampu mendukungnya. Jika itu adalah sekte lain, itu akan sulit. Kaisar Hua Wu tidak dapat menahan diri untuk berkata, dengan begitu banyak dari kita yang berteleportasi sekaligus, saya khawatir banyak batu roh akan terkonsumsi. Saat ini, membicarakan batu roh itu vulgar. Sekarang, sudah sampai pada titik ini, jadi membicarakan batu roh agak vulgar. Keluarga kerajaan kita memiliki fondasi seperti ini. Tuan-tuan, siapa yang ingin memulai lebih dulu? Kedua tetua Jin Xuan berkata. Beberapa kaisar agung saling berpandangan, jelas masih agak waspada. Kaisar Pingsan langsung menemui salah satu bawahannya dan memberi isyarat padanya untuk mengujinya. Orang yang dibawa keluar ini sangat tidak mau, tetapi pada titik ini, tidak ada jalan lain, jadi dia tidak punya pilihan selain menguatkan diri dan melangkah ke dalam susunan teleportasi. Ketika dia masuk, sosoknya langsung menghilang, dan akhirnya, tidak ada jejaknya. Hal ini membuat semua kaisar agung yang berpengalaman menghela napas lega, karena situasi ini adalah kejadian normal selama teleportasi.
Tidak ada hantu di hati kedua tetua Jin Xuan, jadi mereka tentu saja tidak khawatir tentang apapun. Mereka berdua tertawa dan berkata, kami telah menghubungi orang-orang di 36 wilayah timur untuk menemui kami. Saya pikir sekte-sekte teratas di daerah itu, seperti Sekte Naga Hitam dan Sekte Teratai Biru, akan menerima kami dengan baik di ujung lain susunan teleportasi. Baiklah, siapa yang akan pergi selanjutnya? Mendengar perkataan kedua tetua Jin Xuan, hati Yang Chen menjadi tegang. Sekte Naga Hitam dan Sekte Teratai Biru. Dia masih ingat kebencian dari Sekte Naga Hitam, dan mengenai Sekte Teratai Biru, dia mengingatnya dengan lebih jelas. Dia tidak tahu bagaimana keadaan wanita itu sekarang di Sekte Teratai Biru dan apakah dia aman dan sehat. Orang yang diteleportasi adalah seorang tetua alam bela diri surgawi biasa dari Sekte Gunung Zen. Namun, dia hanya berada di tahap awal alam bela diri surgawi dan memiliki kekuatan tempur biasa. Nama pria ini adalah Huo Lin. Dia hanya merasakan kepalanya berputar, lalu dia tiba di tempat lain, tempat yang dikelilingi oleh pegunungan, dan langit serta daratannya penuh dengan orang. Awalnya Huo Lin merasa takut, karena orang-orang yang berjejer rapi di sekelilingnya benar-benar membuat dia sulit merasa nyaman, apalagi dia baru saja tiba di tempat ini. Namun, setelah mengamati dengan saksama tingkat kultivasi seni bela diri orang-orang ini, ia merasa lega karena meskipun ada banyak orang di sini, kekuatan mereka tidak terlalu besar. Yang lebih kuat telah mencapai lapisan kelima alam bela diri surgawi, sedangkan yang lebih lemah hanya berada di alam bela diri sejati. Sangat sedikit yang berada di puncak alam bela diri surga, dan sangat sedikit yang bisa terlihat sama sekali. Yang terpenting, orang-orang di sini menunjukkan rasa hormat yang besar kepadanya. Sekte Naga Hitam menyambut teman-teman dari jauh di wilayah ibu kota pusat. Kami tidak tahu dari golongan mana teman kami berasal. Sekte Naga Hitam kami menyambut Anda, dan kami telah menyiapkan anggur dan teh yang enak. Kami harap teman-teman kami dapat datang dan duduk di sini sebentar. Pada saat ini, seorang pria dari Sekte Naga Hitam berdiri. Setelah diperiksa lebih dekat, dia tidak lain adalah pemimpin Sekte Naga Hitam, Fulong Yue. Fulong Yue saat ini berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tersenyum dan tampak sangat ramah. Sekte Teratai Biru juga tidak menunjukkan kelemahan. Leluhurnya, Zhu Hailong, juga berulang kali berkata, Sekte Teratai Biru kami juga menyambut teman-teman dari jauh di wilayah ibu kota pusat. Kami berharap teman-teman kami dapat mengunjungi Sekte Teratai Biru kami juga. Huo Lin tercengang oleh pemandangan ini. Dia dihormati di Sekte Zenshan, tetapi dia tidak menyangka akan diperlakukan seperti kakek atau buyut ketika dia datang ke sini. Hal ini membuatnya merasa jauh lebih percaya diri dalam sekejap, melihat sekeliling dan melihat beberapa golongan menunjukkan sanjungan kepadanya. Namun, dia tidak bodoh. Setelah menimbang-nimbang, dia tahu bahwa Sekte Naga Hitam lebih layak untuk berteman, dan langsung berkata, saya telah lama mengagumi nama besar Sekte Naga Hitam, dan saya ingin mengenal Anda. Ketika percakapan berakhir, Huo Lin langsung menemui Fulong Yue. Hal ini membuat wajah Zhu Hailong menjadi sulit dan malu. Dia tidak bisa tertawa, karena dia tidak menyangka orang pertama yang dia coba untuk menangkan dikalahkan oleh Sekte Naga Hitam. Dia dan Sekte Naga Hitam berusaha untuk menguasai Huo Lin karena mereka telah menerima berita bahwa perang akan segera pecah, dan pasukan di wilayah ibu kota pusat akan membutuhkan pemandu dari pasukan di 36 daerah timur. Karena pasukan di 36 daerah timur juga ingin menarik lebih banyak pasukan di wilayah ibu kota pusat untuk melindungi diri mereka dari kemungkinan pecahnya perang, mereka ingin mendekati lebih banyak pasukan dari wilayah ibu kota pusat. Semakin banyak orang yang mereka tarik, semakin aman mereka, dan Sekte Naga Hitam, serta kekuatan lain, memahami hal ini. Itulah sebabnya, satu persatu, mereka berkumpul di depan susunan teleportasi, menunggu orang-orang dari wilayah ibu kota pusat tiba dan membentuk aliansi terlebih dahulu. Sayangnya, ia kalah dari Sekte Naga Hitam. Ia mengira keadaan akan membaik setelahnya, tetapi 4 orang lagi datang berturut-turut dan semuanya dimenangkan oleh Sekte Naga Hitam dan diterima dengan baik oleh mereka. Namun, Zhu Hailong juga melihat kekuatan pasukan wilayah ibu kota pusat. Yang dilihatnya pada awalnya tampak sangat kuat, tetapi setelah orang-orang ini datang satu persatu, dia tidak lagi menganggapnya demikian. Karena alasan inilah Sekte Teratai Biru dan kekuatan lainnya menjadi lebih bersemangat untuk membentuk aliansi, dan untuk sementara waktu, banyak orang yang telah diteleportasi segera ditarik ke berbagai faksi. Dengan demikian, setelah setengah hari, sebagian besar dari beberapa ribu pasukan telah tiba dari wilayah ibu kota pusat. Di antara mereka, sebagian besar dari mereka berada pada tahap awal alam bela diri surgawi, beberapa mencapai lapisan kelima alam bela diri surgawi, dan sangat sedikit yang mencapai puncak alam bela diri surgawi atau tahap pembentukan roh setengah langkah. Sebagian besar ahli tersebut berhasil ditaklukkan oleh Sekte Naga Hitam, dan hanya sedikit yang berhasil ditaklukkan oleh Sekte Teratai Biru. Bab 1339 Master Puncak Junior kita bernama Yang Chen. Tentu saja, Sekte Teratai Hijau tidak terlalu senang dengan hal ini.
Bahkan setelah merekrut beberapa individu yang kuat, yang terkuat yang berhasil mereka rekrut hanya berada di alam bela diri surgawi tingkat ke-9. Sebaliknya, Sekte Naga Hitam berhasil mengamankan 4 master tahap pembentukan roh setengah langkah, dan kesenjangan antara kedua sekte itu semakin melebar. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak master tingkat atas bermunculan. Zhu Hailong tahu bahwa ia tidak bisa menyerah begitu saja. Semakin banyak master yang berhasil mereka rekrut sekarang, semakin besar suara mereka di kemudian hari, yang akan memberi Sekte Teratai Hijau jalur penyelamat ekstra. Sahabatku, Sekte Teratai Hijau menyambutmu. Kami telah menyiapkan teh dan anggur terbaik untukmu. Mari bergabung dengan kami. Kami dari Sekte Naga Hitam punya anggur berkualitas dan wanita cantik. Kedua belah pihak berusaha merekrut orang dan bersaing ketat. Sekte Teratai Hijau bukanlah tandingan Sekte Naga Hitam, tetapi Sekte Naga Hitam tidak mampu menimbulkan masalah dengan Sekte Teratai Hijau pada saat kritis ini. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Akan tetapi, Sekte Teratai Hijau selama ini berada pada posisi yang kurang menguntungkan, tidak mampu merekrut tokoh terkemuka manapun. Pada saat itu, seberkas cahaya lain tiba-tiba turun. Segera setelah cahaya itu jatuh, sebuah sosok muncul dalam susunan teleportasi. Tanpa melihat sosok itu, Sekte Naga Hitam dan Sekte Teratai Hijau mengabaikan kesopanan apapun dan memulai upaya perekrutan mereka. Bagaimanapun, ki individu itu sangat mengesankan, mencapai setinggi alam bela diri surgawi tingkat keempat, cukup untuk membuat mereka tanpa malu-malu mencoba merekrut mereka. Lebih jauh lagi, semakin lama seseorang diteleportasi, semakin besar pula status dan identitasnya yang tidak boleh diremehkan. Temanku, kau baru saja datang dari wilayah tengah. Kau pasti lelah. Mengapa tidak datang ke Sekte Naga Hitam kami untuk beristirahat selama 2 hari? Sekte Naga Hitam kami memiliki semua yang mungkin kau butuhkan, anggur yang enak, teh yang enak, semuanya disiapkan khusus untuk menyambut tamu seperti dirimu. Fu Longyue berkata sambil tertawa. Zhu Hailong juga tidak mau kalah, dan segera menimpali dengan kata-kata persuasif. Pada saat yang sama, Yang Chen merasakan sakit kepala. Dia sepertinya telah tiba di tempat lain, dan dia samar-samar mendengar hiruk-pikuk di telinganya. Kemudian dia mendengar frasa, Sekte Naga Hitam, dan Sekte Teratai Hijau. Mula-mula ia tak begitu memperhatikan, namun saat mendengar nama kedua tamu penting dalam hidupnya, ia pun menjadi waspada. Dia keluar dari susunan teleportasi dan memperlihatkan penampilannya. Sambil melihat sekeliling, dia menatap Fu Longyue dari Sekte Naga Hitam. Fu Longyue jelas tidak dapat mengenalinya pada pandangan pertama, seolah-olah berjalannya waktu dan tahun-tahun hilangnya dia telah membuatnya lupa. Kemudian dia melihat ke arah Zhu Hailong yang juga tersenyum padanya. Sayangnya, Zhu Hailong juga tidak bisa mengenalinya. Jelas, kedua orang ini bukanlah orang-orangnya. Jika mereka benar-benar peduli padanya, bagaimana mungkin mereka tidak mengenalinya? Dia ingin menemukan seseorang yang peduli padanya, dan tanpa sadar dia melirik Sekte Teratai Hijau. Namun, ketika dia menoleh, dia kecewa. Tidak ada seorang pun yang ingin dia lihat di sana. Di mana Li Ruoxiang? Yang Chen bergumam dalam hatinya, tidak yakin akan keberadaannya. Dia tidak melihat Li Ruoxiang, hanya Zhang Huai. Dan dilihat dari penampilan Zhang Huai saat ini, dia tampaknya telah memperoleh cukup banyak kekuatan. Hal ini membuat ekspresi Yang Chen menjadi gelap, memikirkan beberapa kemungkinan yang tidak bersahabat. Tentu saja, dia tetap tenang di permukaan. Mendengarkan kata-kata pujian dari Fu Longyue dan Zhu Hailong, dia tahu bahwa mereka mencoba untuk memenangkan hatinya. Mengenai tujuannya, dia kurang lebih bisa menebak sebagiannya. Dulu, ia harus berkompromi sesuai dengan preferensi kedua sekte. Namun, kini ia tidak perlu melakukannya lagi. Fu Longyue, Yang Chen menoleh, menatap lurus ke arah Fu Longyue. Hal ini mengejutkan Fu Longyue. Dia belum memperkenalkan dirinya kepada Yang Chen, jadi dia bertanya-tanya bagaimana pemuda itu tahu namanya. Apakah kamu pernah mendengar tentangku, saudaraku? Fu Longyue bertanya dengan malu, masih berusaha menyenangkannya. Yang Chen mencibir, apa? Fu Longyue, apakah kamu sudah lupa begitu cepat? Dulu kamu mengejar dan membunuhku dengan sangat keras, tetapi sekarang saat aku berdiri di hadapanmu, kamu benar-benar telah melupakanku. Tubuh Fu Longyue menegang saat dia menatap wajah di depannya, mencoba mengingat kembali kenangan apapun tentangnya. Jika Yang Chen tidak menyebutkannya, dia tidak akan mengingatnya. Namun, sekarang setelah Yang Chen menyebutkannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa wajah itu sangat familiar. Orang ini mewakili banyak kenangan masa lalu. Fu Longyue dengan hati-hati menyelidiki pikirannya, memeriksa setiap sudut, dan tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya. Sambil mengerutkan kening, dia berkata, kau Yang Chen. Benar, orang ini pastinya Yang Chen. Yang Chen, itu kamu. Fu Longyue berteriak dengan marah. Pernyataan ini mengejutkan banyak pihak. Apa? Yang Chen. Mereka semua sangat mengenal Yang Chen. Dulu, kehadirannya menarik perhatian banyak pihak yang ingin membunuhnya. Orang ini adalah orang yang dicari Sekte Naga Hitam di seluruh 36 wilayah timur, namun mereka gagal membunuhnya. Apakah Zhu Hailong atau berbagai kekuatan, mereka semua tercengang.
Yang Chen, yang diyakini telah meninggal bertahun-tahun lalu, telah muncul di sini. Fu Longyue membenci Yang Chen dengan penuh amarah, karena Yang Chen telah membuat mereka, Sekte Naga Hitam, kehilangan muka. Fu Longyue berteriak, Yang Chen, kamu benar-benar menjadi lebih berani, bukan? Apakah kamu pikir mencapai alam bela diri surgawi dapat membuatmu sombong di depan Sekte Naga Hitamku? Fu Longyue, tampaknya kaulah yang menjadi lebih berani. Kapan orang sepertimu bisa menguliahi Master Puncak Junior dari Puncak Changlin Sekte wilayah utara kita? Tiba-tiba, beberapa orang di Sekte Naga Hitam melangkah maju dengan marah. Pembicaranya tidak lain adalah Wang Tong dan teman-temannya. Sebelumnya, Wang Tong diatur dengan baik oleh Sekte Naga Hitam, dan dia beserta rekan-rekannya merasa puas. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa Fu Longyue berani berbicara kepada Yang Chen seperti itu. Mereka jelas tahu siapa yang lebih penting antara Yang Chen dan Sekte Naga Hitam. Sesaat, Wang Tong dan rekan-rekannya berdiri, melotot marah. Aura mereka menyebar, memberikan tekanan yang luar biasa. Fu Longyue langsung pucat pasi, menatap Yang Chen dan Wang Tong. Dia berkata, baiklah, saudara Wang Tong, apakah kamu salah? Aku sedang berbicara tentang Yang Chen ini, bukan Master Puncak Junior Changlin Feng. Bagaimana mungkin aku, Fu Longyue, berani menunjuk jari pada Master Puncak Juniormu? Fu Longyue, menurutku kamu tidak kurang nyali, tetapi kamu buta. Biar ku beritahu sekarang, Junior Peak Master Changlin Feng kita bernama Yang Chen. Kata Wang Tong tegas. Begitu kata-kata itu terucap, kepala Fu Longyue seperti dihantam palu, dan dia langsung merasa pusing. Apa? Yang Chen adalah Master Puncak Junior Changlin Feng. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Yang Chen bisa dikaitkan dengan Changlin Feng? Bab 1340 berita dari Li Ruoxiang. Ini tidak mungkin. Apa yang terjadi di sini? Yang Chen, anak ini hanya, kata Fu Longyue, tetapi kemudian tiba-tiba teringat bakat Yang Chen dan alasan awal memburunya. Apa alasan dia memburu Yang Chen? Itu karena Yang Chen terlalu jahat, membunuh para jenius Sekte Naga Hitam mereka, menjadi duri dalam daging mereka. Selama bertahun-tahun, bisakah Yang Chen tetap tidak berubah? Namun, perubahan ini terjadi terlalu cepat dan mengejutkan banyak orang. Apakah Yang Chen benar-benar menjadi Master Puncak Junior dari Puncak Evergreen Sekte wilayah utara? Dia tahu betul bahwa bahkan Wang Tong di depannya ini harus melayaninya dengan hormat. Namun pada kenyataannya, status Wang Tong bahkan lebih rendah daripada Master Puncak Junior. Mengapa? Karena di belakang Junior Peak Master ada Kaisar Agung, sosok yang tak terjangkau di matanya. Sebagai Junior Peak Master Evergreen Peak, Yang Chen mewakili sosok yang mengawasinya. Wajah Fu Longyue menjadi gelap, mengetahui bahwa segala sesuatunya telah serba salah. Dendamnya pada Yang Chen hampir mencapai titik yang tidak dapat diselesaikan. Sekarang, dia diminta untuk meminta maaf dan berbicara dengan sopan kepada Yang Chen. Bagaimana mungkin dia melakukan itu? Namun, meskipun dia tidak bisa melakukannya, Wang Tong tidak berniat memberikan muka apapun kepada Fu Longyue. Dia berkata dengan dingin, apa, menurutmu Tuan Muda Sekte kita masih akan diganggu olehmu? Fu Longyue, jika kamu tidak mengklarifikasi masalah ini hari ini, tidak akan mudah untuk melupakannya. Fu Longyue menggigil melihat tekad Wang Tong dan pembelaannya terhadap Yang Chen. Ketika Yang Chen mendengar ini dari Wang Tong, dia melambaikan tangannya, Penatua Wang Tong, tidak perlu melakukan ini. Meskipun dia memiliki beberapa keluhan dengan Sekte Naga Hitam, ini bukan saatnya untuk konflik internal. Bahkan jika dia membenci Sekte Naga Hitam, dia tidak ingin membuat presiden buruk bagi orang lain untuk diikuti. Sekarang, mereka perlu bersatu melawan musuh bersama dan mengesampingkan dendam masa lalu mereka. Sekte Naga Hitam, Fu Longyue, berhati-hatilah dengan kata-kata dan perbuatanmu di masa depan. Hari ini, Tuan Muda Sekte kami menunjukkan kemurahan hati dan tidak merendahkan dirinya ke levelmu. Di masa depan, itu mungkin tidak terjadi. Wang Tong meninggalkan kata-kata itu dan kemudian memimpin orang-orang dari Puncak Evergreen ke sisi Yang Chen. Karena Yang Chen punya dendam dengan Sekte Naga Hitam saat menjabat sebagai Master Puncak Junior, mereka tentu perlu memperjelas di pihak mana mereka berada. Bagaimanapun, Sekte Naga Hitam, secara nama, setara dengan Sekte Teritori Utara mereka sebagai negara adikuasa. Namun pada kenyataannya, mereka telah lama mengalami kemunduran. Siapa yang peduli? Sekarang setelah tim Evergreen Peak pergi, ekspresi Fu Longyue tiba-tiba berubah. Dia pikir semuanya sudah berakhir, tetapi kemudian sekelompok besar pengikut Puncak Taking, yang dipimpin oleh Fu Yuying, berdiri. Fu Yuying berkata dengan santai, Tuan Fu, sepertinya Anda punya dendam dengan Yang Chen, temanku. Saya tidak bisa tinggal di tempat ini di bawah yurisdiksi Anda. Dan dengan itu, Fu Yuying memimpin tim Puncak Taking untuk pergi dengan cepat. Saat tim Puncak Taking berangkat, tim Puncak Baihe dan Puncak Yunhu menunjukkan beberapa pergerakan. Faktanya, banyak orang di Puncak Baihe dan Puncak Yunhu yang enggan. Misalnya, Yuan Fei dan beberapa tetua keberatan dengan Yang Chen sebagai wakil ketua tim.
Sekarang mereka harus meninggalkan keramah-tamahan Sekte Naga Hitam karena Yang Chen, mereka tidak bisa senang karenanya. Namun, karena Yang Chen adalah wakil ketua tim, mereka tidak dapat menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri pada saat kritis ini. Mereka bangkit satu demi satu untuk pergi, tidak lagi bersedia menerima keramah-tamahan Sekte Naga Hitam. Fu Longyue tercengang. Ia tidak dapat membayangkan bahwa orang yang ia pikir dapat ia remukkan sampai mati seperti semut bertahun-tahun lalu kini telah menjadi seseorang yang harus ia kagumi. Dapatkah setiap gerakannya memengaruhi seluruh sekte wilayah utara? Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Akan tetapi, ada hal yang lebih dari itu. 4 sekte di wilayah tengah agak terhubung, sekte divisi lautan memiliki hubungan baik dengan sekte wilayah utara. Melihat sekte wilayah utara pergi, para ahli alam bela diri langit dari sekte divisi lautan juga minta diri tanpa ragu dan memimpin tim mereka untuk pergi. Bukan karena alasan lain, melainkan karena mereka perlu memberi muka pada sekte teritori utara. Dengan hengkangnya Sekte Teritori Utara, jika mereka tetap tinggal di Sekte Naga Hitam, bukankah itu akan menamparkan wajah Sekte Teritori Utara? Namun, Sekte Zenshan berbeda. Mereka tidak banyak berinteraksi dengan Sekte Wilayah Utara dan tidak pernah berpikir untuk memberi mereka muka. Yang Chen juga tidak mau repot-repot meminta muka dari Sekte Gunung Zen. Melihat bahwa Sekte Divisi Laut meninggalkan Sekte Naga Hitam karena dia, mereka memberinya tatapan penuh terima kasih. Setelah bertukar basa-basi dengan Sekte Divisi Laut, dia mengalihkan perhatiannya kembali. Pikiran dan perhatiannya secara alami terfokus pada Sekte Teratai Hijau. Setelah bertahun-tahun, melihat Sekte Teratai Hijau lagi membawa kembali kenangan yang tak terhitung jumlahnya bagi Yang Chen. Dahulu kala, dia memiliki banyak hubungan dengan mereka. Namun, orang yang paling dekat dengannya tidak ada di sini. Yang ingin ditanyakan Yang Chen adalah tentang ini. Sekarang, matanya terpaku pada Zhu Hailong. Ketika Zhu Hailong dipandang seperti ini oleh Yang Chen, dia tiba-tiba merasa sedikit bersalah. Lagi pula, dia juga terlibat dalam perburuan Yang Chen saat itu. Harta karun yang dia inginkan dikatakan ada pada Yang Chen, dan dia bahkan memiliki harta karun Suantian yang diberikan kepada Yang Chen tetapi tidak pernah dikembalikan. Bagaimana mungkin dia tidak ingin mencari Yang Chen dan memburunya? Sekte Teratai Hijau juga memiliki peran dalam hal ini. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa ketika Yang Chen kembali bertahun-tahun kemudian, bahkan Fu Longyue tidak dapat memprovokasi dia. Sedangkan dia, Zhu Hailong, juga harus mengidolakannya. Di bawah tatapan Yang Chen, Zhu Hailong segera memasang wajah tersenyum, Yang Chen, temanku, lama tak berjumpa. Kau menjadi tidak terlalu naif dan lebih terkendali serta berkuasa dari sebelumnya. Sulit dipercaya betapa cepatnya waktu berlalu, haha. Yang Chen tidak akan terpengaruh oleh kata-kata Zhu Hailong. Dia sangat mengenal Zhu Hailong dan tidak ingin berurusan dengannya. Dia bertanya langsung, di mana Li Ruoxiang? Li Ruoxiang. Zhu Hailong sedikit gemetar, menjadi semakin gugup. Melihat ekspresi Zhu Hailong yang tidak menentu, Yang Chen tahu bahwa segala sesuatunya mungkin tidak berjalan sesuai harapannya. Wajahnya menjadi gelap, ada apa, Zhu Hailong? Apa yang terjadi pada Li Ruoxiang? Zhu Hailong ingin berbicara, tetapi dia tergagap dan tidak bisa berkata apa-apa. Masalah Li Ruoxiang tampaknya sulit untuk diungkapkannya. Melihat Zhang Huai, yang sangat membenci Li Ruoxiang, gemetar ketakutan, Yang Chen dapat menebak beberapa hal. Seperti kata pepatah, hati nurani yang bersalah tidak membutuhkan penuduh, jadi keduanya pasti telah melakukan kesalahan. Yang Chen mendengus, Zhu Hailong, aku tidak ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepadamu untuk ketiga kalinya. Ini, Li Ruoxiang, dia ada di sekte. Jika Tuan Muda Sekte yang ingin menemuinya, aku bisa mengantarmu ke sana sekarang. Zhu Hailong mengambil keputusan dan memikirkan sebuah kompromi. 1341 Dungeon. Meskipun dia sangat enggan, dengan begitu banyak pasukan sekte wilayah utara yang mendukung Yang Chen sekarang, dia hanya bisa mencoba menenangkan Yang Chen terlebih dahulu. Mengenai apa yang akan terjadi nanti, dia hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Bagaimana mungkin Yang Chen tidak tahu apa yang dipikirkan Zhu Hailong? Namun, mengingat situasi Li Ruoxiang, dia tidak punya pilihan selain berkata, saya akan pergi ke Sekte Teratai Hijau. Yang Chen, apakah kamu berencana menggunakan Sekte Teratai Hijau sebagai sekte utama? Tanya Fu Yueying. Yang Chen hendak berbicara ketika tiba-tiba Yuan Fei melangkah maju pada saat yang tidak tepat. Dia selalu menyimpan dendam terhadap situasi putranya, percaya bahwa itu pasti ada hubungannya dengan Yang Chen, dan telah lama mencari kesempatan untuk membalas dendam pada Yang Chen. Sekarang kesempatan itu telah datang, dia tidak bisa duduk diam dan segera berkata, Yang Chen, sebaiknya kamu pikirkan baik-baik. Meskipun kamu adalah wakil ketua tim, kamu bukanlah kapten. Pada akhirnya, bukan kamu yang memutuskan sekte mana yang akan digunakan sebagai sekte utama, itu adalah keputusan Kaisar Agung Jinxi. Kamu tidak boleh membiarkan kebencian dan keinginan egoismu merusak gambaran besar.
Fondasi Sekte Naga Hitam jelas jauh lebih kuat daripada fondasi Sekte Teratai Hijau. Mendengar ini, alis Yang Chen berkerut, dan dia menjawab dengan dingin, utusan Yuan Fei tidak perlu mengingatkanku, aku tidak lupa bahwa aku hanya seorang wakil ketua tim. Mengenai sekte mana yang akan digunakan sebagai sekte utama, aku akan melapor kepada Kaisar Agung nanti. Namun, aku harus pergi ke Sekte Teratai Hijau. Tidak perlu melapor kepadaku. Yang Chen, karena kamu ingin menggunakan Sekte Teratai Hijau sebagai sekte utama, lakukan saja sesukamu. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba muncul. Yang Chen sedikit terkejut saat dia mengenali suara yang dikenalnya, Kaisar Agung. Dua sosok muncul, mereka tidak lain adalah Kaisar Agung Huawu dan Kaisar Agung Jinsi. Ketika kedua kaisar itu muncul, mereka menatap Yang Chen sambil tersenyum, ekspresi mereka sangat alami. Yang Chen, bagaimana rasanya kembali ke kampung halamanmu sekarang? Merasa agak nostalgia, Yang Chen berkata, kapan kedua kaisar itu? Haha, kalau bocah sepertimu bisa mengetahui metode kami, tamatlah riwayat kami. Kami sudah melewati susunan teleportasi dan belum menunjukkan diri. Ngomong-ngomong, kami mendengar pembicaraan kalian tadi dengan sangat jelas. Kaisar Agung Jinsi berkata perlahan. Saat berbicara, Kaisar Agung Jinsi menatap Yuan Fei. Jantung Yuan Fei berdebar kencang, tidak tahu mengapa Kaisar Besar Jinsi tiba-tiba menatapnya. Kaisar Agung Jinsi tidak memiliki kesan yang baik terhadap Yuan Fei, karena pernah dimarahi olehnya. Ia ingin membunuh Yuan Fei saat itu juga, tetapi karena menghormati wajah He Tan, ia tidak melakukan apapun. Namun, itu tidak berarti ia telah melupakan kejadian itu. Sekarang ketika dia memikirkan apa yang baru saja dikatakan Yuan Fei, Kaisar Agung Jinsi berkata dengan tenang, itu sesuai dengan alasanmu, sebagai wakil ketua tim yang menaruh dendam terhadap Sekte Naga Hitam, untuk tidak memilih mereka sebagai sekte utama. Yuan Fei, aku mendengarmu mengatakan tadi bahwa kau sedang menunggu keputusanku. Ya, benar. Junior merasa bahwa keputusan terbaik akan dibuat oleh Kaisar Agung Jinsi. Yuan Fei segera mencoba menyanjungnya. Sangat bertele-tele. Jika faktanya harus menunggu keputusanku, lalu apa gunanya wakil ketua tim? Memilih sekte terkemuka bukanlah masalah besar sama sekali, dan itu tidak penting. Keputusan Yang Chen sudah lebih dari cukup. Sedangkan untukmu, apakah kamu punya pendapat tentang keputusan ketua sekte? Ketika ketua sekte menunjuk Yang Chen sebagai wakil ketua tim, dia sudah mempertimbangkan semuanya. Kalian semua harus menjadikan Yang Chen sebagai inti, mengerti? Kaisar Agung Jinsi berkata dengan sungguh-sungguh. Yuan Fei menggigil, tidak menyangka akan menjadi sasaran Kaisar Besar Jinsi seperti ini. Namun setelah dipikir-pikir, itu masuk akal baginya. Itulah sebabnya kebenciannya terhadap Yang Chen semakin dalam di hatinya. Dia tidak percaya bahwa dia, seorang master alam bela diri puncak surga tidak dapat mengalahkan seorang anak alam bela diri surgawi tingkat keempat di Sekte Wilayah Utara. Yang Chen, karena kamu ingin menjadikan Sekte Teratai Hijau sebagai sekte terkemuka, buatlah keputusan. Kaisar Agung Jinsi membuat keputusan secara langsung. Mendengar ini, Yang Chen tidak ragu lagi, terima kasih atas pengertianmu, Kaisar Agung. Kalau begitu, aku akan dengan berani menjadikan Sekte Teratai Hijau sebagai sekte terkemuka. Baiklah, Sekte Teratai Hijau, apakah kalian sudah mendengarnya? Kaisar Agung Huawu menoleh untuk bertanya kepada Sekte Teratai Hijau. Ketika Zhu Hailong melihat kedua kaisar itu, dia sudah tercengang dan tidak bisa bergerak. Sekarang setelah dia sadar, dia langsung dipenuhi rasa takut dan gembira. Terima kasih atas penghormatan Anda, silakan masuk, apa yang Anda tunggu? Cepat dan hibur mereka, cepat. Melihat kejadian ini, Fu Longyue dari Sekte Naga Hitam tidak dapat menahan rasa putus asa. Awalnya dia berpikir bahwa Yang Chen mungkin tidak akan memiliki keputusan akhir, dan mungkin akan ada titik balik. Namun sekarang, dia melihat bahwa posisi Yang Chen dalam Sekte Teratai Hijau telah mencapai tingkat yang mengerikan. Melihat Sekte Divisi Lautan, mereka dengan cepat menyetujui keputusan yang dibuat oleh Sekte Wilayah Utara untuk menggunakan Sekte Teratai Hijau sebagai sekte utama, yang membuat Zhu Hailong gelisah sekaligus gembira sekali lagi. Ia senang karena banyak negara adikuasa memilih Sekte Teratai Hijau miliknya sebagai sekte utama. Begitu perang pecah, Sekte Teratai Hijau miliknya pasti akan memiliki banyak jaminan. Masalahnya adalah, bagaimana dia menjelaskan apa yang dia ketahui tentang Yang Chen. Karena tidak punya ide lain, dia tidak punya pilihan selain dengan berani memimpin Sekte Wilayah Utara dan Sekte Divisi Laut ke Sekte Teratai Hijau. Begitu masuk ke dalam sekte, dia menghibur mereka sebentar. Kemudian, dia segera mendekati Yang Chen, tahu bahwa dia tidak boleh ceroboh tentang status Yang Chen saat ini. Yang Chen telah menunggu Zhu Hailong, dan melihatnya datang, dia tidak bertele-tele dan langsung berkata, Penatua Zhu, saya pikir sudah waktunya bagi saya untuk bertemu dengan pemimpin Sekte Li. Tentu saja, tentu saja. Hanya saja ada beberapa perubahan dalam sekte selama bertahun-tahun, dan situasi Li Ruoxiang mungkin sedikit berbeda dari yang Anda harapkan. Saya harap Anda bisa mengerti ketika Anda melihatnya. Zhu Hailong buru-buru tertawa beberapa kali.
Yang Chen mendengus dingin, aku tidak ingin membuang kata-kata untuk hal lain, aku hanya ingin melihat Li Ruoxiang sekarang. Mendengar Yang Chen tiba-tiba marah, dahi Zhu Hailong berkeringat dingin saat dia berkata dengan cepat, tidak masalah, tidak masalah. Aku akan membawamu ke sana sekarang. Setelah mengatakan ini, Zhu Hailong bergegas membawa Yang Chen untuk mencari Li Ruoxiang. Yang mengejutkannya, mereka berakhir di bawah tanah di gerbang gunung sekte teratai hijau. Lingkungan bawah tanahnya kotor dan sunyi, sepenuhnya tertutup, biasanya digunakan untuk memenjarakan para penjahat sekte, seperti sekte teritori utara. Sekte teratai hijau tidak terkecuali, dan ketika Yang Chen memasuki lingkungan bawah tanah, dia melihat banyak penjahat yang dipenjara oleh sekte teratai hijau. Ini membuatnya mengerutkan kening, mungkinkah Li Ruoxiang benar-benar berada di lingkungan ini? Mata Zhu Hailong berputar-putar, memperhatikan perubahan ekspresi Yang Chen. Ketika dia melihat wajah Yang Chen semakin suram, dia tahu ada sesuatu yang salah.